Kita sebagai umat Hindu di Bali meyakini bahwa tujuan dari hidup kita yaitu meraih yang disebut dengan kebahagiaan semasa hidup dan bahagia setelah kematian. Dalam bahasa kerennya, Moksartem Jagadita Yacaiti Dharma. Nah, bagaimana meraih yang disebut dengan moksa? Moksa itu adalah menyatunya sang atma dengan parama atma. Menyatunya sang jiwa dengan sumber jiwa itu sendiri. Atau menunggalnya kaula kelawan Gusti. Nah, tempat ini bernama moksa. Disinilah tempat belajar bagaimana kita bisa menyatukan antara atma dan paramatma. Ada 3 proses dalam usaha kita untuk meraih moksa tersebut. Proses pertama itu kita mengikuti pelajaran yang disebut dengan mata bijak, yaitu setiap hari itu ada pelajaran-pelajaran yang harus dibaca, didengarkan, diresapi, dan dilakoni. Dari satu pelajaran ke pelajaran lain ini semua berkaitan. Pelajaran-pelajaran ini sumbernya dari sang sumber pengetahuan itu sendiri. Nah, pelajaran-pelajaran di mata bijak ini mengandung kebenaran yang berlaku untuk semua umat, bahkan semua makhluk. Nah, kemudian setelah selesai mengikuti pelajaran 21, baru kita melanjutkan proses yang disebut dengan penstanaan 9 dewa dan 9 dewi. Kenapa perlu distanakan? Karena kita di Bali meyakini bahwa manusia itu bisa menjadi 3. Pertama menjadi buta, kedua menjadi manusia, ketiga menjadi dewa. Maka ada istilah manusia, budaya, dewa. Gitu. Kita sudah pernah menjadi buta ketika kita balita. Contohnya pada saat itu kalau kita memiliki mainan atau mainan-mainan tertentu dipinjam oleh kakak dan adik, itu tidak mungkin kita kasih karena itu milik kita. Gitu. Nah, itulah sebabnya orang tua kita, tetua-tetua kita memberikan satwa-satwa, tutur-tutur agar kita tidak selalu bersifat buta. Kita harus menjadi manusia. Mulai 6 tahun kita sudah diajari tentang agama, tata krama, etika, sehingga kita betul-betul bisa menjadi manusia. Manusia artinya hidup yang bersosial ini kita bisa saling tolong-menolong, ya. Kita bisa istilah Balinya sagilik saguluk salumlung sebayar pakai. Ya, ada orang punya kerja kita bantu, ada orang di rumah sakit kita tengok. Ini sifat manusia. Itu. Tetapi walaupun kita sudah berbuat baik, ya, kita harus meningkatkan diri agar kita bisa meraih dewa ya. Nah, disinilah setelah lewat dari pelajaran 21 hari itu kita akan menstanakan 9 dewa dan 9 dewi yang stananya sudah disiapkan oleh Sang Pencipta, ya, agar sifat-sifat mulia kita, sifat-sifat bijaksana kita muncul. Hanya ketika muncul sifat bijaksana itulah kita akan lebih gampang menuju sumber kita. Nah, untuk menstanakan 9 dewa, 9 dewi ini ada proses yang disebut dengan pengelukatan. Kita akan melukat di Nawo Gangga. Kenapa Nawo Gangga? Nawo itu adalah 9, Gangga itu air suci. Nawo Gangga adalah 9 air suci dipergunakan untuk membersihkan linggih-linggih dewata, linggih-linggih 9 dewa yang disebut dengan dewata, 9 dewi yang disebut dengan dewati, agar berstana di tempat-tempat itu, ya. Itu
Setelah proses penglukatan, baru kita masuk ke ruang moksa untuk melakukan proses lagi penstanaan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana pancoran Nawagangga itu. Siwa 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 sambo. Inilah pancoran Nawagangga. Nawa artinya 9, Gangga artinya air suci. Sehingga Nawagangga adalah 9 air suci yang berfungsi untuk menyucikan linggih-linggih 9 dewa, 9 dewi yang sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Itu yang paling pertama, itu disebut dengan Gangga Petak. Gangga Petak itu adalah air suci dari Dewa Iswara dan Dewi Uma, berfungsi untuk membersihkan, menyucikan jantung. Setelah tersucikan, jantung ini akan menjadi linggih Dewa Iswara dan Dewi Uma. Kemudian berikutnya, itu Gangga Bang. Gangga Bang adalah air suci dari Dewa Brahma dan Dewi Saraswati, berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan hati. Setelah tersucikan, hati ini menjadi linggih dari Dewa Brahma dan Dewi Saraswati. Nah, demikian seterusnya sampai ke 9. Ya. Kemudian setelah melakukan penglukatan di sini, setelah semua jantungnya terbersihkan, hatinya terbersihkan, ginjalnya terbersihkan, empedunya terbersihkan, ya, kemudian paru-parunya dibersihkan, ususnya dibersihkan, limpanya terbersihkan, kemudian kerongkongannya terbersihkan, terakhir setiap sel-selnya terbersihkan. Ini siap menjadi linggih dari 9 dewa dan 9 dewi. Setelah itu baru kita masuk ke ruang moksa untuk ngelinggihan 9 dewa dan 9 dewi. Ya, mari kita masuk ke ruangan moksa. Om Swastiastu. Niki bawa ke pancoran 3. Pancoran 3 ini terdiri dari tiga pancoran. Ini pancoran yang pertama yang paling besar ini adalah pancoran Linggayoni. Ini berfungsi 2. Itu permohonan kehidupan. Artinya barang siapa yang ingin memohon putra atau putri di sini, mohon bayi di sini. Dan juga tirta ini digunakan untuk mengantarkan mereka yang telah meninggal menuju alam moksa. Karena di alam moksa itu manusia akan menyatu dengan ibu ayah semesta. Linggayoni ini adalah ibu ayah semesta. Maka siapa yang ambil bisa menyatu dari sini akan mempercepat proses menyatunya dengan ibu ayah semesta. Untuk lunas putra atau memohon putra atau putri, pertama mohon di sini di ibu ayah semesta. Kemudian kalau yang ingin memohon putra di sini melukat khusus di pancoran Sri Murti, ya, bisa memohon kepada Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa agar dikaruniai seorang putra. Ya, kalau memohon anak perempuan di sini, ini adalah pancoran Sri Sakti. Kita akan memohon kepada Dewi Saraswati, Dewi Lakshmi dan Dewi Parwati untuk memberkati seorang anak perempuan. Nah, inilah fungsi dari pancoran 3 itu. Ya. Ya, seperti dijelaskan tadi bahwa tempat ini bernama Moksa. Moksa seperti dijelaskan juga tadi adalah moksa adalah penyatuan antara kita sebagai Tuhan Maha dengan alam semesta ini sebagai Tuhan Maha, atau Atma dengan para Atma. Nah, ruangan ini bernama ruangan moksa. Disinilah setiap orang yang ingin mencapai beliau itu berproses. Proses pertama yang kita lakukan adalah mendengarkan atau membaca pelajaran
mata bijak yang berjumlah 21. Nah, siapa saja yang sudah mencapai atau melewati pelajaran ke-21, mereka akan melakukan pembukaan, ya, seperti dijelaskan tadi di pancoran Nawagangga. Nah, pancoran Nawagangga itu tujuannya adalah untuk menyucikan, membersihkan linggih-linggih dari 9 dewa dan 9 dewi yang ada di alam semesta. Gitu. Setelah dibersihkan, baru kita ke sini. Dia akan memandu bagaimana menarik energi yang berwarna putih, yaitu yang merupakan energi dari Dewa Iswara dan Dewi Uma, agar masuk dan berstana di jantung peserta. Kemudian terus kita lanjutkan bagaimana kita menarik energi berwarna merah muda, energi dari Dewa Maheswara dan Dewi Sri, agar masuk dan berstana di paru-paru. Selanjutnya kita menarik energi berwarna merah, energi dari Dewa Brahma dan Dewi Saraswati, agar berstana di hati peserta tersebut. Nah, itu selanjutnya sampai 9 dewa, 9 dewi itu bersemayam di linggihnya masing-masing, di stananya masing-masing. Gitu. Nah, dengan berstananya 9 dewa dan 9 dewi tersebut, secara otomatis, ya, yang namanya organ-organ tubuh tersebut yang menjadi linggih kita, seperti jantung, paru-paru, hati, usus, ginjal, limpa, dan seterusnya itu akan sehat. Nah, setelah itu, yang karena dewa, 9 dewa dan 9 dewi itu sudah berstana di linggih kita masing-masing, inilah yang akan mengontrol, inilah yang akan menguasai, inilah yang akan mengendalikan pikiran, ya, pikiran para peserta, sehingga pikirannya akan muncul pikiran-pikiran bijak, ya, kebijaksanaan akan muncul. Kemudian setelah diawali dengan pikiran, perkataan-perkataan bijaknya akan muncul. Setelah itu mereka akan berlaku bijaksana, ya. Karena itulah kalau kita sering mendekatkan diri berkomunikasi dengan 9 dewa dan 9 dewi yang sudah kita stanakan di dalam diri kita, beliau secara otomatis akan bekerja dengan sempurna. Nah, itu pada tahap pertama. Pada tahap kedua, setelah mereka melewati 21 hari, mereka latihan-latihan untuk menarikan energi dan berstanaan itu, mereka akan datang ke sini lagi. Itu kita akan membuka telinga bijak seseorang. Telinga itu ada 3, ya. Pertama namanya telinga fisik, kedua telinga batin, ketiga telinga bijak. Telinga fisik ini yang biasa, yang mendengarkan suara burung, yang mendengarkan desiran angin, itu telinga fisik. Kemudian telinga batin adalah telinga yang mampu mendengarkan suara-suara di alam yang tidak nyata, di alam gaib, ya. Karena di alam ini selain dihuni oleh manusia, juga dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, kalau telinga batin ini terbuka, seseorang bisa mendengarkan suara-suara gaib tersebut. Nah, kemudian telinga bijak adalah telinga yang hanya mampu mendengarkan suara dari dalam diri kita yang disebut dengan sabda. Ya, sabda adalah suara yang muncul dari dalam diri yang mengandung kebenaran-kebenaran yang berlaku untuk semua umat manusia. Semua makhluk itu berlaku. Kalau dibandingkan dengan poesik itu adalah suara-suara yang muncul dari luar, dari alam gaib, ya. Dan ini hanya bisa didengarkan oleh telinga batin. Itu sehingga mereka yang menguasai teknik bagaimana mereka yang sudah telinga batin yang terbuka akan bisa mendengar poesik. Begitu. Nah, ini kita lakukan berproses juga di sini yang melakukan suatu inisiasi, suatu doa, sehingga setiap peserta bisa mendengarkan sabda, suara kebenaran, atau istilah suara nurani. Gitu. Kemudian setelah itu berproses lagi selama 11 hari untuk mendengarkan, untuk melakukan dialog dengan
sabda tersebut kita bertanya sesuatu, kemudian sang sabda akan menjawab. Itu sabda itu bisa dipanggil siapapun bisa. Ya. Nah setelah 11 hari baru kita melakukan proses yang disebut dengan membuka mata bijak. Ya. Sama dengan telinga, mata juga ada 3, mata fisik, mata batin, dan mata bijak. Gitu. Nah, kalau mata fisik ya bisa melihat apa yang ada di ini. Ya, kita bisa melihat payung di luar, kita bisa melihat kuku-kuku di luar, kita bisa melihat bola emas ini di dalam. Gitu. Nah, kemudian ada juga mata batin. Mata batin itu lokasinya di sini di tengah-tengah dahi ini. Nah, kalau ini terbuka, kalau ini diaktifkan, ini bisa melihat sesuatu di alam gaib. Ya, seperti cerita tadi, di alam ini ada alam yang nyata, ada alam gaib. Nah, seseorang akan bisa melihat, misalnya ada roh apa ada di sini, berapa ada jumlah roh, bagaimana wajah roh, itu bisa dilihat. Itu bisa dilihat, dan itu memang ada. Gitu. Nah, biasanya orang-orang seperti ini dikenal dengan paranormal. Ya. Kemudian mata yang ketiga adalah mata bijak. Nah, di tempat ini adalah tempat untuk membuka mata bijak, bukan tempat untuk membuka mata batin. Siapa saja yang sudah terbuka mata bijaknya, dia akan mampu melihat secara nyata wujud Tuhan. Ya, karena Tuhan itu ada, pasti bisa dilihat, dan itu hanya bisa dilihat oleh mata bijak. Nah, siapa yang sudah pernah, kalau secara gampangnya menceritakan siapa yang sudah pernah, Arjuna. Ya, Arjuna pernah dihadiahi mata bijak oleh Krishna, sehingga Arjuna bisa melihat wujud, ya, wujud alam semesta, wujud Tuhan atau wujud apapun yang disebut oleh manusia. Nah, itulah yang akan kita dapatkan di sini. Juga yang akan memberikan hadiah itu adalah Sri Krishna melewat seorang wanita. Ya, di sini sudah terbukti mereka yang mengikuti proses pembukaan telinga bijak, pembukaan mata bijak, itu sudah berhasil, dan mereka menjadi orang yang sangat-sangat biasa. Bukan menjadi orang luar biasa, tetapi sangat-sangat biasa. Mereka ya, menjadi orang yang kosong. Karena itulah kalau kita ingin menyatu dengan beliau, sang sumber, kita harus kosong. Karena semuanya berasal dari kosong dan akan kembali ke kosong. Dan di ruang moksa ini tidak ada apa-apa, hanya ruang kosong, tetapi hanya ada satu bola emas. Bola emas ini adalah simbol dari perwujudan dari yang disebut dengan, orang bisa menyebut dengan Tuhan, menyebut dengan Widi, menyebut dengan Ibu Ayah Semesta. Karena apa? Karena sebenarnya yang terakhir itu wujud beliau adalah berwujud cahaya. Nah, ini disimbolkan sebagai cahaya emas, karena emas itu adalah cahaya yang tertinggi. Ya, tempat ini adalah tempat moksa. Moksa artinya menyatu antara sang pemuja dengan yang dipuja, Atma dengan Parma, Kaula dengan Gusti. Ya. Tempat ini akan bermanfaat untuk siapa saja yang ingin mencapai moksha jagadita yang jadi dharma. Ya, inilah para Adi Acarya yang telinga bijaknya dan mata bijaknya telah terbuka. Ya, mereka sudah bisa berkomunikasi atau berdialog dengan Adi Guru Siwa atau siapapun sebutannya, tidak apa-apa. Dan mereka pun sudah bisa melihat wujud Tuhan. Ya, yang dikatakan Tuhan itu berada di mana-mana. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha segalanya. Dan ini beliau-beliau yang sudah melewati proses. Dan proses ini siapa saja bisa, siapa saja akan mencapai itu, ya. Karena setiap manusia, setiap makhluk hidup itu berhak untuk mencapai moksa atau kembali ke sangkan Paranindumadi. Jaya Jaya Siwa Sambo, Jaya Jaya Siwa Sambo.